Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, sadèrèng kula matur ngatur sedaya kelepatan. Pitakon kula niku ten ateges ingkang kirang prayogi. Sing isine ngaten Gus. Allah dawuh sing sapa wonge lumaku makrifat birah maring Allah kok ndak gawe pedoman pandangan kurupe siji-sijine lapat al bismillah dawuhipun tasik kafir ngindallah. Menawi keterangan saya kepentingan bismillah kula pun saged memahami niki wonten siji-sijine huruf lapat al bismillah. Wonten mriku didhawuhne ora termasuk wong sing Islam ngindallah ora dubeh niku seorang kiai, wong Arab, wong Indonesia, Londo, Cina, apa meneh wong Dayak. Tapi lek wis iku wis paham lan ngerti hurufe siji sine lapat al bismillah wis termasuk Islam indallah. Niku dawuhipun ingkang kula suwuni keterangan niku dangu sanget kula badhe matur sinten ingkang saged jelasne hal niki. Kebenaran panjenengan wonten keterangan siril asror, kula yakin nika panjenengan saged memahami hal niki kok ngaten. Lah sak sampunipun ngoten enten mriki kula ngrasakne wonten lafat alif tiang biyen niku dawuh alif niku lek dijabat dijer unine a dipes une i jer. Nah, jabar A pes I jer U. Dawuhipun Allah urip ingsun. Tapi lek sakniki jaman kula belajar niku unine alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U. Isaroh aku iki urip. Sing kula takokne antarane ingsun urip aku iki urip niki kula rasa-rasane wonten sirul asror kok kaya loro, kok kaya enek njaba kalih jero. Niku nyun keterangan ngaten niku. Nyun sewu nyun ngapunten sanget. Lah sing terakhir wonten akhir-akhir niki sak sampune muncule panjenengan viral yang ngaran cah nom niku ngetren wis kondang niku. Kula raos rasne niku sing kathah-kathah ngambah dhateng ngarsane Allah niku tujuane koyone untuk menuju makrifat billah. Ning tempone nyata-nyatane isine niku pengen iso dadi dukun, piye rezekiku iso lancar dan piye iso aku dadi wong kondang dengan dasar niku. Kula dhewe nate dipun atur ning ngene cara wong Jawa ngarani dinyek. Kowe ngaji rono-rono ngono kuwi mau nyatane kowe enek bocah nangise ndak iso nambani. Kuwi tak keteges pret. Ngeten iki. Kosong ngeten. Lah mula saka niku umpamine untuk iso sing kondang iso geng ngeten iki numpang wonten sirul asror niku napa saged? Napa sirul asror khusus untuk menuju makrifat billah berdasarkan Islam indallah. Nyun ngapunten keterangan niku menawi wonten kelepatan kula nyun ngapunten ingkang kula dambakne saged njawab niku panjenengan. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia itu ada beberapa golongan. Ada golongan ahli hijab,
ada golongan ahli syuhud. Tadi yang disebut, yang ditanyakan pertama, al-bismillah. Bismillahi kelawan nyebut asmane sopo Allahu Gusti Allah. Berarti Allah itu adalah isim, nama. Sifate Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi ditanyakan, siapapun manusia jikalau tidak tahu al-ma'rifat, al-nya bismillah iku ruhnya itu munggu Gusti Allah, tergolong ahli hijab, tergolong ahli yang tertutup hatinya pada Allah. Terus apa yang dimaksud al di sini? Inilah Bapak Ibu, seseorang yang hatinya sudah mengenal yang memiliki nama Allah, sudah bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Laksana jenengan kenal saya hanya nama, ditonton ning YouTube channel Ponpes Jaya Baru misalnya ya, kenal jenenge tok lewat gambar tapi belum ketemu orangnya. Aku yakin suatu saat jenengan ini ketemu saya di masjid mana sholat bareng, gak mungkin menyangka kalau saya ini yang memiliki nama Mukhlason. Sama kita sholat dimanapun, kita tidak akan tahu di depan, di belakang, di kiri kanan, di dalam, di luar kita ada Allah, karena belum ketemu. Lah bisanya ketemu bagaimana? Carilah orang yang dekat kepada saya, entah anak saya, entah istri saya, entah orang tetangga saya dan lain sebagainya, baru menghantarkan ke rumah saya. Itu loh namanya Mukhlason, akhirnya kenal mengenal. Suatu saat jenengan ketemu saya di pasar, pasti jenengan ini tidak akan pernah keliru. Ngoten nggih? Terhadap Allah juga begitu. Kita sudah dihantarkan oleh para masyayikh kita yang sudah sampai pada Allah, digenahke, kita tinggal meraktekke, pasti kita tidak akan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud orang yang sudah tahu alnya bismillah. Makanya di sini mengapa ada Ar-Rahman, mengapa ada Rahim? Ar-Rahman ini seluruh umat manusia, Ar-Rahim ini mereka yang sudah sampai pada Allah. Makanya disebut di dalam syariat itu Ar-Rahim, khusus orang yang beriman. Imannya sudah hakul iman, bukan imannya hanya di nurul iman. Islamnya sudah sampai pada kafah, sudah sempurna, imannya itu sudah sampai puncak, yaitu ma'rifat Allah. Jadi al-bismillah di sini maksudnya adalah al-ma'rifat, makrifat hati jenengan, tidak namanya tapi yang memiliki nama Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah apa tadi? Sirrul Asrar. Oke. Untuk mencapai tahapan zikir yang sampai pada ma'rifatullah, memang benar itu adalah zikirnya Sirrul Asrar, cuman kita bahas dulu mulai awal. Kita di dalam syariat dididik kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Ini didikan kita di dalam syariat. Akhirnya muncul dzikir namanya jahri, di lisan diucapkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Prakteknya adalah nafi isbat. Nafikanlah la ilaha di dalam hatimu, isbatkanlah ilallah. Artinya nafikanlah di dalam hati kita sebenarnya itu tidak ada selain Allah yang berupa dunia dan seisinya. Berhubung sudah dimasuki duniawiyah, nafi perintahnya bersihkan. Setelah kau membersihkan baru isbatkanlah ilallah. Artinya jikalau kau sudah mau melepas sandalmu, kau diperbolehkan masuk masjid. Paham nggih? Oke. Yang kedua, kita dididik tauhid la ilaha illa huwa. Ini munculnya di thariqah, kita mengenal dzikir sirri atau dzikir khafi. Lah, di sini dzikir yang diucapkan di dalam hati, lewat napas, lewat jantung, hu Allah. Itu pendidikan kita ketika saat di tauhid la ilaha illa huwa. Tetapi ingat, Rasulullah juga mengajarkan tauhid tingkat yang ketiga, la ilaha illa anta. Surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir yang sudah tidak diucap prakteknya. Di dalam zikir la ilaha illa anta, Bapak Ibu, memunculkan zikir sirrul asrar. Di dalam sirrul asrar ada 3 pintu. Ini proses makrifat Allah itu. Pintu pertama adalah su'aul basyiro, pintu kedua adalah ainul basyiro, pintu ketiga adalah hakul basyiro. Artinya apa pintu pertama? Iman, rasa. Anda harus mengimani, Anda harus merasakan yang berperan semua makhluk sak jagat ini hanyalah Allah. Sekecil debu bisa terbang, yang menterbangkan adalah, apalagi jenengan gedene semene, besarnya segini, bisanya ke sini, karena Allah. Tapi mengapa kita hati tidak connect di situ? Ya karena nafsu yang masih kuat dalam hati kita. Mengapa nafsu masih menyerang kita? Karena kita belum menjadi muridnya guru akhirat tadi, belum diajarkan. Sehingga ketika sholat kita lalai Allah. Allah katakan wal asri innal insana lafi, demi masa kata Allah, innal insana saat temani banyak manusia iku lafi khusrin, sungguh ya sangat rugi. Artinya setiap waktu detik hati lalai dari Allah. Itu maksudnya banyak manusia yang merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka imannya yang sudah sampai di pendidikan ruhaniyah iki, imannya sudah pada Allah, juga wa amilus salihah, meraktekne uzlahnya, dialah yang tidak termasuk golongan orang yang merugi. Wis. Pertama, di dalam dzikir sirrul asrar yang tidak diucap, diam, ruh ini punya iman, ruh ini punya rasa, hanya iman pada Allah saja. Al-Baqarah 115 Allah katakan wa minal laili minal masyriqi wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kilen, ya, semua adalah milik Allah. Artinya Allah yang berkuasa. Di mana kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Itu nanti pendidikannya ada di situ, Bapak Ibu. Jadi hati jenengan hanya merasakan kehadiran Allah yang segala-galanya.
sing ngobahke, sing ngambeknone, sing nglakokno mripat iki, wong sing nglakokno kuping iki, ati terus dipenuhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki ya kudu dikulinakno, dibiasakan. Kata Rasulullah, ditegur Allah, surat Al-Insan 25-26, Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, pagi sampai sore Muhammad, sibukkan hatimu berzikir padaku. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam hari ojo turu tok. Apa? Fasabbih, bersih, bersucilah hatimu dari kotoran hati. Tawilan, lailan tawilan, sing dawa, sing suwe, artinya semampu panjenengan. Ngoten nggih? Artinya zikir. Wis, zikir pertama, zikir sirul asro tahapan pertama hanya merasakan, mengimani, jangan pernah mengimani selain Allah, selain urip yang berperan, selain hidup yang berkuasa, selain hidup yang menggerakkan, selain hidup, jangan. Cukup bagimu untuk mengimani semua apa yang terjadi baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu semata-mata Allah Subhanahu. Ini gak diucap tapi dirasa. Paham ya? Nanti kalau rasa itu sudah dianggap Allah cukup, Allah memperjalankan ruh itu ke Ainul Basirah, bertemu Allah. Syaratnya selain Allah dalam dirimu itu sudah tiada, termasuk dirimu aran ruh itu sudah lebur, sudah fana. Kul, katakan Muhammad, wallahu ahad. Jelaskan tentang ahad itu bagaimana di dalam makom makrifat itu. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau sudah di titik nol di situ, dirimu sudah tiada. Man arafa nafsah fakot arafa, sing sapa wonge roh awake mongko temen-temen dheweke roh pangeran. Maksudnya urip ning awak sampean iku lho aja diaku-aku uripmu, paham? Iku uripe Allah, urip iku Allah. Makanya tadi dikatakan yang terakhir, ada beberapa tahapan takholi, takhali, tajalli. Fungsi takhali adalah menghilangkan keakuanmu, urip iku mau sebab diuripi Allah, hilangkan. Biar kau tidak merasa dirimu adalah hidup, hilangkan. Setelah itu kau lakukan, maka tajalli, artinya menetapkan gune Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25 Bapak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah ini yang terakhir, la ilaha illa ana fa'budun. Ini melahirkan dzikir yang disebut fana udzikri. Niki cuman aran loh ya, aran. Bukan diwirid nih la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Enggak, bukan diwirid nih fana udzikri, mboten. Kalau hatimu sudah merasa kunya Allah, hidup itu yang berkalam, maka berarti Anda sudah sampai pada tingkatan makrifat. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak merasa, meyakini apapun yang muncul itu dari dirimu atau dari makhluk lain. Bal yusyahiduna, balik Anda menyaksikan, mengimani annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, yang menguasai dan lain sebagainya, huwallahu ta'ala. Hidup itu yang muncul nanti,
mengatakan, aku tidak ada Tuhan kecuali aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sing berdawuh aku itu hidup, bukan Anda. Anda sudah tiada, Anda sudah lebur. Pun sampai ngertos air hujan, Bu, Pak. Ketika air hujan belum sampai ke lautan disebut air hujan. Tapi kalau sudah wa inna ilaihi rajiun kembali ke laut disebut air nopo? Air hujannya mana? Enggak ada toh? Itulah status ruhaniyah kita. Yang dimaksud makrifat pada Allah itu bukan perkara roh isok nyawang Allah wujude, ndak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Syekh Ibnu Athaillah memberikan penegasan tentang makrifat Allah itu yang melihat, yang dilihat, perkara yang mata untuk melihat semuanya fana. Terus aran opo? Gak iso ngarani. Bisa meneng, diem kita. Tapi diamnya itu makrifat. Maksudnya diam itu makrifat pada Allah, itu maksudnya. Jadi ku yang ku maksud di sini bukan ku makhluk. Muhammad, aku tidak mengutus Rasul sebelummu, termasuk dirimu, kecuali untuk membeber, menjelaskan tentang tauhid puncak, la ilaha illa ana. Berarti Rasulullah pada saat itu juga menjabarkan hal ini, Bapak Ibu. Tapi satu sisi lain ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang ini. Saya mohon maaf tidak sepaham. Kalau toh Rasulullah tidak menjelaskan tentang ini, bagaimana mungkin terus muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya, Anbiya 25. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illa ana, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Makanya mohon maaf saya tidak sepaham. Aku tidak menyalahkan makalah Anda, tapi saya kurang sepaham dengan dasar mengapa kalau Rasulullah tidak mengajarkan dinul haq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan tauhid la ilaha illa ana, gak mungkin ini muncul di dalam Al-Quran. Ayo mikir sing waras. Kalau menuduh Rasulullah tidak pernah membahas tentang dinul haq ini, mohon maaf saya tidak sependapat. Bukan berarti saya menyalahkan makalah panjenengan, saya berkata tidak sependapat, tetapi saya meyakini bahwasanya Rasulullah itu juga menjelaskan tentang ini. Kita kan jarene lah ngono nggih. Jenengan makalah yo jarene padha ae. Saya juga jarene. Lah iki saya jarene, dalil saya atau hujah saya adalah Al-Qur'an. Otomatis Anda terima atau tidak, monggo kerso. Yang jelas kita percaya atau tidak, kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Kita tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kau kemanakan ruh ini setelah kau meninggal? Jasad kita kembali dari tanah, kembali ke tanah. Ruh harus wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali kepada Allah. Taruhannya besar, Bapak Ibu. Taruhannya besar. Karena di dunia ini kita menghadapi ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya nafsu masuk terhadap anak,
nafsu masuk terhadap urusan dunia, itu yang menggelincirkan ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita jauh dari Allah, akhirnya tidak kenal urip. Wis intine wonten mriku. Urip iku sapa? Tak tegesno, urip ikulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup itu bukan sifat, yang hidup itu bukan nama, ya dah? Kalau surat Al-Isra tadi katakan, siapa sih Allah? Subhana, maha suci sapa alladzi, zat hidup, asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Bahasa syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak nggih? Wis, ada lagi, monggo.